Ini adalah film yang membanting film Dilwale punya Rajakan dan Ratunya Kajol. Sebagus apa sih film ini? Untuk membayangkan seberapa bagus film ini guys, pertama ketahuilah bahwa ini adalah karya Sanjay Leela Bhansali, sutradara yang tidak pernah main-main dengan proyek filmnya. Baik itu dari segi anggaran, dari segi set syuting hingga pemilihan aktor-aktrisnya. Sutradara ini terbatas sekali memperkerjakan aktor-aktor Bollywood karena dia mencari yang bisa berakting di atas rata-rata ya guys. Shah Rukh Khan, Aishwarya, Hrithik Roshan, Rani Mukherjee, Ranbir Kapoor, Deepika Padukone, Ranveer Singh hingga Alia Bhatt, Priyanka Chopra. Ya, meskipun dia juga pernah memprioritaskan nepotisme seperti Sonam Kapoor yang jelas-jelas malah membuat kredibilitasnya malah menurun. Bajirao Mastani berkisah antara cinta segitiga antara Bajirao dengan istrinya Kashi Bai, lalu kemudian hadir orang ketiga Mastani yang beragama Muslim. Cerita diambil dari drama sejarah ratusan tahun yang lalu yang membuat film ini bisa membangkitkan imajinasi yang luar biasa. Bisa dibilang ini adalah film romansa Bollywood versi modern terbaik. Syuting dilakukan selama 217 hari, waktu yang benar-benar sangat lama ya. Dan kita langsung saja, inilah fakta-fakta Bajirao Mastani tahun 2016. Priyanka Chopra tidak terpampang di beberapa poster utama Bajirao Mastani. Akan tetapi dia adalah pemain utama film ini menurut beberapa kritikus. Peran Priyanka sebagai Kashi Bai berada di pihak penonton yang diselingkuhi oleh Bajirao. Bahkan Sanjay Leela ingin menyelesaikan peran Kashi Bai terlebih dahulu dibandingkan dengan peran Ranveer dan Deepika. Sanjay telah merencanakan peran Kashi Bai untuk Priyanka sewaktu Priyanka masih syuting film Sanjay Leela Bhansali lainnya, Mary Kom. Hanya Priyanka yang berhasil mendapatkan Filmfare aktris pendukung terbaik daripada Deepika di pemeran utamanya. Dan tahu nggak sih guys, selama syuting Bajirao Mastani, Priyanka Chopra juga sementara syuting film serial Amerikanya Quantico loh. Priyanka terus bolak-balik India Amerika untuk syuting dua proyek film itu dalam waktu yang bersamaan. Sanjay Leela memang cukup tertarik dengan bakat Priyanka Chopra setelah menjadi cameo lagu di film Ram Leela. Setelah Bajirao Mastani mendapatkan Priyanka pujian positif dari kritikus, Sanjay Leela menginginkan Priyanka untuk bekerja dengannya di Gangubai Kathiawadi. Namun kata sumber terdekat Sanjay, ada sedikit perbedaan pendapat antara tim Priyanka dengan Sanjay Leela di beberapa proyek film selanjutnya. Sanjay Leela Bhansali tidak pernah main-main dengan aksesoris-aksesoris set syutingnya. Dan daftar aksesoris Bajirao Mastani berikut ini pasti akan membuat kalian menganga guys. Ada perhiasan mahal dan asli yang banyak dipakai Priyanka dan Deepika sepanjang film. Set diberi desain mirip teratai dengan dinding, langit-langit dan lantai terbuat dari tanah liat buatan tangan sendiri yang dilengkapi dengan desain cermin berkilau. Hampir 30.000 lampu minyak dibuat untuk film ini dan 500 baju sirah dirancang untuk adegan perangnya. Lebih dari 700 stensil desain digunakan untuk mendekorasi aulanya. Ada banyak sari sutra yang dipakai aktor utamanya, juga spray dan dinding yang dilukis dengan tangan dengan tambahan motif abad ke-18. Terkhusus Priyanka, desainer ternama Modi merancang 80 sari dengan warna-warna cerah seperti kuning, merah muda cerah, hijau zamrud dan ungu yang terinspirasi dari lukisan Raja Ravi Verma. Sari dan kawat emas asli digunakan untuk menenun kostum aktornya. Film ini memerlukan pembuatan 22 set yang sangat detail, termasuk aina mahal dan shaniwar wada yang berukuran besar. Setidaknya ada 19 asisten sutradara seni, termasuk arsitek, desainer, seniman sketsa dan seniman alat peraga yang terlibat di dalam film yang beranggaran 300 miliar ini. Percaya nggak sih guys, Sanjay Leela juga sempat mendekati Sushant Singh Rajput dengan kekasihnya saat itu Ankita Lokhande untuk film ini loh. Ankita dan Sushant menolak karena saat itu mereka mau menikah rencananya. Oh ya, by the way, Sushant Ankita bukan satu-satunya calon pemeran saat itu ya. Film ini saja direncanakan selama 12 tahun, otomatis banyak pergantian aktor aktris di dalamnya.
Dan faktanya 3 sutradara besar Bollywood hendak membuat Bajirao Mastani ini, akan tetapi hanya Sanjay yang mampu menyelesaikannya. Bagi Sanjay, niatnya ingin membuat film Bajirao Mastani ini bahkan sebelum ia menyutradarai film pertamanya di film Khamoshi The Musical tahun 90. Hingga 2003 kemudian Sanjay Leela ingin memasangkan Salman Khan, Aishwarya Rai dan Bhumika Chawla untuk film ini. Casting bubar karena Aishwarya Salman mengalami perpecahan yang sangat dramatis dan kacau. Sanjay masih mempertahankan Salman Khan, kemudian pemeran utamanya dia gantikan dengan Kareena Kapoor dan Rani Mukherjee. Akan tetapi Salman dan Kareena merusak rencana itu ketika mereka terlebih dahulu mengerjakan film Kyuki. Sementara Sanjay lagi pengennya memasangkan Jodie Fresh yang belum pernah dipasangkan di film sebelumnya. Sanjay menjadi kesusahan dan terus-menerus mencari aktor utamanya setelah perpecahannya dengan Salman Khan karena tidak memakainya di film Devdas. Nama-nama seperti Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, Hrithik Roshan hingga Katrina Kaif yang tidak bisa berakting masih belum cocok 100% di hati Sanjay. Teman-teman sutradara Sanjay bahkan mengatakan sepertinya Bajirao Mastani adalah film yang sial. Hingga dengan Sanjay melihat kinerja Priyanka di Marycom, ia berinisiatif untuk memasangkan Priyanka dengan Ranveer juga Deepika. Seluruh aktor utama di film ini diharuskan mengikuti pelatihan akting dan pengembangan karakter sebelum memulai jadwal syuting. Kita mulai dari Tanvi Asmi, ibu Ranveer Singh di film ini, yang mana ia harus dicukur botak rambutnya demi masuk ke karakternya. Karena rambut botaknya itulah dia tidak bisa membintangi film lainnya All Is Well bersama Abhishek Bachchan. Ranveer diharuskan belajar bahasa Marathi dan mencukur separuh rambutnya yang membuatnya terlihat seperti orang-orang zaman dulu. Untuk meresapi karakternya Bajirao, Ranveer mengisolasi dirinya dan hidup seperti Bajirao dalam ceritanya. Deepika harus dilatih menari katak dengan serius agar supaya ia bisa menyaingi aktris pendahulu Sanjay, Madhuri dan Aishwarya. Akan tetapi sekuat apapun pelatihan Deepika Padukone menari katak dari guru profesional ahlinya langsung, bahkan kalian bisa nilai sendiri ada 30% gaya menari Deepika kaku jika dibandingkan dengan Madhuri Aishwarya. Deepika sendiri mengakui kalau ini adalah karakternya yang paling susah karena kebanyakan dia harus menari. Priyanka juga bukan penari terbaik dalam tari tradisional, akan tetapi dia lebih baik daripada Deepika di lagu Pingga. Juga Priyanka harus menjalani pelatihan bahasa selama 15 hari dalam dialek Marathi untuk mendapatkan aksen Marathinya. Alasan utama Priyanka rela menjadi peran ketiga sebagai Kashibai hanya karena dia iba kepada karakter Kashibai. Bukan Sanjay Leela Bhansali namanya kalau dia tidak menyiksa aktrisnya dengan gaun yang sangat berat. Ingat saat Madhuri Dixit memakai 30 kilo lehenga dari Devdas, atau Aishwarya yang mana telinganya berdarah karena anting yang sangat berat dari film Devdas juga, hingga baju 30 kg lainnya Deepika Padukone dari film Raslila Ramlila. Nah, untuk Bajirao Mastani di lagu Diwani Mastani guys, Sanjay sudah mengampuni Deepika dengan merancang baju yang lebih ringan. Butuh setidaknya 6 bulan untuk merancang gaun-gaun aktor utama di film ini agar tidak menyiksa karena beratnya gaun. Namun meskipun gaunnya sudah ringan, Sanjay masih merancang gaun perang Deepika seberat 20 kg nih guys. Memang terkesan suka menyiksa nih si Sanjay ini ya. Oh ya, di lagu Diwani Mastani, gaun Deepika ini sebenarnya terinspirasi dari gaun Madhubala di lagu Pyar Kiya To Dharna Kiya dari film Mughal-e-Azam. Bukan cuma gaun, tetapi bangunan-bangunan tempat mengambil lagu ini juga terinspirasi dari lagu Madhubala di film tersebut. Nah, tahu nggak nih guys, kalian sebenarnya karakter Mastani itu adalah fiksi loh dalam sejarah Bajirao. Kebanyakan yang mengira Mastani adalah selir hati Bajirao yang merupakan seorang pelacur, dan cerita yang kedua mengatakan Mastani seperti yang digambarkan di dalam film ini. Lagu yang cukup fenomenal lainnya dari film ini adalah Pingga yang ditarikan oleh Deepika Padukone Priyanka Chopra. Katanya sih Sanjay ingin mengulang kesuksesan tarian versus dari Madhuri Aishwarya di Devdas, akan tetapi kita tidak bisa menemukan keunggulan Pingga untuk menyaingi Devdas ya. Devdas walaupun dibuat pada tahun awal 2000-an nuansanya masih belum bisa terkalahkan.
Dolar ditarikan oleh dua teratas aktris paling jago menari di Bollywood, Madhuri Aishwarya, sementara Pingga ditarikan oleh Priyanka Depika yang kemampuan menarinya di bawah rata-rata. Sedikit fakta tentang Pingga guys, siapa sangka koreografer tari tradisional ini adalah Remo de Souza, koreografer yang dikenal hanya dengan tarian-tarian modernnya. Ia butuh waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan koreografi satu lagu ini. Selama pembuatan lagu Pingga, Depika Priyanka berkali-kali harus merekam ulang adegan tariannya karena obor dan lilin yang digunakan sebagai latar dalam film tersebut terus padam. Tim menyarankan agar Sanjay tidak usah memakai lilin itu karena terus-menerus padam, tapi Sanjay tidak ingin lilin itu dibuang dari pengambilan gambarnya. Akhirnya dikerahkan 12 kru yang harus siap siaga berlarian menyalakan lilin tersebut sambil membawa minyak seketika lilin tersebut mati. Wah, susah juga ya guys pembuatan lagu Pingga ini. Nah, itulah beberapa fakta-fakta film Bajirao Mastani 2015. Kalau kalian masih menganggap Dilwale adalah film yang lebih bagus daripada Bajirao Mastani, mungkin kalian hanya penonton dan penggemar fanatik nih.